Hai semuanya, aku Yusul Kim dan juga selamat datang di channel YouTube aku. Nah, yang lagi nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa juga buat like, comment, and share. Thank you so much. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well, langsung saja kita mulai dari berita pertama. Di berita pertama itu ada berita dari CEO konser dari We All Are One yang menjadi satu di antara 7 warga negara Korea Selatan yang sudah ditahan di Indonesia dikarenakan bekerja secara ilegal dengan visa turis. 7 warga Korea yang merencanakan konser K-pop dan melakukan program audisi di Indonesia ditangkap atas tuduhan melanggar Undang-Undang Imigrasi. Menurut Departemen Imigrasi Indonesia pada tanggal 24 November waktu Korea Selatan, Biro Imigrasi menyita paspor 8 warga negara Korea Selatan, termasuk 6 produser program TV yang melakukan program audisi dan 2 orang yang mempekerjakan mereka setelah mereka masuk ke Indonesia dengan visa on arrival. 7 dari mereka kemudian ditahan, dan outlet berita Korea Yonhap News melaporkan bahwa di antara mereka adalah CEO dari agensi pertunjukan Korea dan juga pejabat dari perusahaan produksi outsourcing. CEO yang oleh outlet berita disebutkan sebagai A merencanakan audisi terbuka untuk memilih anggota grup idol di Indonesia. A kemudian menelpon PD dari perusahaan produksi outsourcing dan juga pejabat di Indonesia, mengatakan bahwa ia akan memfilmkan proses audisi dan mengubahnya menjadi program siaran. Namun, produser program masuk ke Indonesia dengan visa pengunjung untuk pariwisata, bukan visa kerja resmi, dan mengadakan program audisi di tempat-tempat seperti Jakarta tanpa adanya izin kerja. Pejabat perusahaan produksi juga ditangkap dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Imigrasi di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta tempat audisi diadakan pada tanggal 21 November. Selain itu, dilaporkan bahwa A yang mempekerjakan mereka dituduh mempekerjakan orang asing secara ilegal di Indonesia, melanggar undang-undang keimigrasian dan diancam dengan denda hingga 500 juta rupiah ataupun penjara hingga 5 tahun. Selain tuduhan melanggar undang-undang imigrasi dan perburuan, ada kemungkinan A juga akan diselidiki dikarenakan penipuan. Sementara itu, A sedang merencanakan konser K-pop di Jakarta dengan nama Let's Love Indonesia We All Are One yang rencananya akan diadakan pada tanggal 11 dan 12 November di Stadion Gelora Bung Karno dengan line up ada Young JK7, Oh My Girl, Astro, SF9, Gen EXO, NMIXX, Pentagon, dan juga CIX. Namun sayang, bertentangan dengan ekspektasi, kurang dari setengah tiket terjual, dan ketika berbagai faktor negatif terjadi seperti kesulitan keuangan, A mengumumkan bahwa pertunjukan akan ditunda hingga Januari. Pembeli dari tiket juga telah membawa hal ini ke Twitter untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka dikarenakan tiket yang dijual tidak dikembalikan dengan benar. Dan hal ini pun membuat hashtag We All Are One _refund my money menjadi trending di Twitter Indonesia. Waduh, sangat disayangkan. Padahal mereka ini sudah punya posisi dan juga sudah punya jabatan. Dan aku rasa kalau mau ngurus visa untuk kerja di Indonesia, ya mungkin agak ribet ya dan sebagainya, dan mungkin mengeluarkan biaya yang lebih. Tapi kenapa sih gitu tidak dikeluarkan biaya yang lebih ataupun waktu yang lebih untuk mengurus hal tersebut, daripada hal-hal seperti ini terjadi lagi. Cukup sangat disayangkan dengan pengetahuan dan juga dengan kekuasaan yang mereka miliki, mereka tidak memikirkan hal itu dengan matang-matang dan juga memikirkan impact yang terjadi ke depannya. Dan pada akhirnya mereka ditahankan. Coba seandainya mereka itu mematuhi bagaimana peraturan yang ada di Indonesia, tentu hal-hal seperti ini tidak terjadi. Ya nggak guys? Anyway, aku mau bertanya juga kepada kalian yang sudah beli tiket kemarin, apakah uang untuk pembelian tiketnya sudah di-refund atau bagaimana? Nanti langsung aja ya komen di kolom komentar, soalnya aku juga belum dapat informasi lanjutan sih. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, ini dari Jungkook BTS. Apakah kalian tahu bahwa putra mahkota Yordania membagikan penampilan Jungkook BTS di akun Instagramnya? Seperti yang diketahui bahwa pada tanggal 20 November, Jungkook BTS tampil langsung di upacara pembukaan FIFA Qatar World Cup 2022. Dan tak lama setelah penampilan Dreamers, terungkap bahwa Hussein bin Abdullah yang merupakan putra mahkota Yordania membagikan video pendek penampilan langsung dari Jungkook di Instagram story-nya. Di sisi lainnya, Jungkook juga menempati semua top 3 trending video di YouTube di seluruh dunia dengan performance videonya oleh FIFA di number 1, video oleh Bangtan TV di nomor 2, dan juga Dreamers Official Music Video di nomor 3 di YouTube. Video kinerja FIFA-nya menjadi tren di total 77 negara dan satu lagi di 44 negara, memamerkan dampak yang sangat besar dari seorang Jungkook BTS. Dia juga bahkan memuncaki tren YouTube terutama di Korea Selatan, Jepang, Inggris Raya, Indonesia, dan masih banyak lagi, serta menjadi trending nomor 2 di Amerika Serikat.
Bahkan ya, Jungkook juga menempati top 4 video trending di YouTube Korea Selatan. Netizen kemudian membagikan bagaimana terkejutnya mereka, dikarenakan ini mungkin pertama kalinya mereka melihat ada seorang artis mengambil alih posisi 4 teratas di YouTube negara tersebut, membuktikan benteng dan juga kekuatannya di negaranya sendiri. Dan menyusul berita tersebut, berikut adalah bagaimana respon ataupun reaksi dari netizen Korea. Langsung aja kita lihat bersama-sama. Putra mahkota Dubai juga membagikan penampilannya saat menonton penampilan Jungkook. Wow, banyak putra mahkota yang juga sangat suka ya dengan penampilan Jungkook dengan Dreamers. And honestly, aku juga sangat suka banget sih dengan lagu Dreamers. Itu keren banget lagunya. BTS sangat populer di Timur Tengah sekarang. Dari dulu sih udah populer di Timur Tengah guys. Dia punya selera. Aku merinding akhir-akhir ini, sangat bangga padanya. Aku sangat bangga nih, Jungkook meninggalkan kesan abadi pada royalty. Dan bagaimanakah reaksi kalian setelah melihat bagaimana putra-putra mahkota yang sudah membagikan penampilan Jungkook di Instagramnya dan melihat bagaimana impact yang besar dari seorang Jungkook BTS setelah menyanyikan lagu Dreamers untuk Piala Dunia 2022? Nanti langsung aja komen di kolom komentar bagaimana reaksi kalian. Next, ke berita ketiga. Untuk berita ketiga ini masih juga berhubungan dengan BTS. Kali ini ada V yang kembali terpilih sebagai pria tertampan versi Top Face of the Years, Handsome and Beautiful 2022. Kim Taehyung alias V dari BTS memantapkan kembali gelarnya sebagai visual representative of K-pop. Platform hiburan Special Award melakukan survei Top Face the Years, Handsome and Beautiful 2022 selama beberapa bulan. Dan Taehyung menduduki peringkat pertama di antara ratusan selebritas yang dinominasikan dan mendapatkan 37,05% suara. Taehyung itu telah digambarkan sebagai perpaduan sempurna antara fitur maskulin dan juga feminin yang mencakup standar barat pahatan yang dekat dengan rasio golden dan juga keindahan misterius dari timur. Selain V, ada juga Lisa Blackpink yang berada di peringkat kedua, disusul oleh Jungkook BTS di peringkat ketiga, ada Jennie Blackpink di peringkat keempat, Jisoo Blackpink di peringkat kelima, di peringkat keenam ada Cha Eun-woo Astro, di peringkat ketujuh ada Jin BTS, di peringkat ke-8 ada Win Metawin, di peringkat ke-9 ada Bright Fachirawit, dan di peringkat ke-10 ada Jeno dari NCT. Wow, luar biasa. Dan aku juga mau mengucapkan congratulations untuk yang sudah masuk ke dalam top 10 tersebut. Di sini aku juga menanya sama kalian, dari ke-10 daftar peringkat tersebut, di peringkat manakah artis favorit kalian? Nanti langsung saja komen di kolom komentar ya. Aku pengen tahu nih, sangat-sangat penasaran banget. Dan di berita terakhir kita akan membahas tentang Fine Entertainment yang dikabarkan sudah pindah gedung. Dan mereka juga punya rules baru, terutama bagi kalian yang pengen memberikan hadiah kepada Secret Number ke depannya. Untuk pernyataan ataupun statement dari Fine Entertainment seperti ini, langsung aja kita bacakan bersama-sama ya. Halo, saya adalah penanggung jawab Secret Number. Terima kasih atas dukungan Anda kepada Secret Number dan kami juga akan memberitahu Anda tentang dukungan Secret Number. Berikut ini adalah perubahan alamat sesuai dengan relokasi kantor Fine Entertainment. Oke. Untuk surat dan hadiah penggemar, untuk pengiriman katanya tidak mungkin dilakukan saat pengiriman ke alamat sebelumnya. Dan tidak bertanggung jawab atas kerugian ataupun kelalaian yang dihasilkan. Jadi bagi kalian yang pengen memberikan hadiah kepada member Secret Number itu jangan mengirimkan ke alamat yang dulu. Dan mereka juga tidak akan bertanggung jawab jika hadiah kalian ini tidak diberikan kepada member Secret Number dikarenakan kalian itu mengirimkannya ke alamat yang lama. Dan untuk alamatnya itu berada di 40 Tehran Row 53 Gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea dengan kode pos 06149. Dan untuk Secret Number itu di lantai 2 Fine Entertainment. Dan kalau kalian mau memberikan hadiahnya, nanti tolong ditulis nama member mana yang pengen kalian berikan hadiah ini. Oke? Dalam kasus surat penggemar tidak dapat disampaikan secara langsung kecuali pada acara penandatanganan dan juga harap disampaikan kepada manajer penggemar saat berpartisipasi dalam siaran terbuka. Untuk surat penggemar itu dapat dikirimkan setiap saat. Untuk hadiah pastikan untuk menghubungi melalui email pendukung dan juga mengirimkannya melalui koordinasi. Jadi mohon hubungi dulu lewat email. Selain itu pastikan untuk menandai nama ataupun secret number. For the example, Lea secret number, Dita secret number, Sudam secret number. Intinya adalah kalian itu sudah kasih tanda dengan sejelas-jelasnya hadiah ini mau ditujukan kepada siapa. Do you understand? Kalau sudah understand bisa kita lanjut. Oke, untuk jadwal yang dapat didukung, mulai dari siaran terbuka, fan meeting resmi dan konser, ulang tahun dan juga hari peringatan. Kemudian tidak dapat mendukung acara ataupun jadwal pribadi katanya guys. Untuk proses pendukungnya, jadi setelah memeriksa pemberitahuan tentang dukungan, isi formulir aplikasi dan juga kirimkan ke email ke fanclub@fineentertainment.co.kr. Lalu kalian juga bisa menyiapkan support setelah menerima balasan dari orang yang bertanggung jawab.
Dan konfirmasikan jadwal dan metode pengiriman sebelum pengiriman akhir. Oke, jadi emang harus ada komunikasi dulu ya dengan pihak agensi sebelum kalian itu memberikan hadiah kepada member secret number. Untuk peringatan untuk aplikasi dukungan atau barang-barang yang tidak dukung atau barang-barang yang tidak boleh kalian berikan kepada secret number. Apa aja barang-barangnya? Yang pertama adalah produk yang ditempatkan ataupun dipasang di asrama dan perusahaan. Yang kedua, kamera dan juga perangkat elektronik termasuk produk dengan fungsi rekaman. Yang ketiga, uang tunai dan juga voucher. Nggak boleh ya guys. Yang keempat, bunga yang mekar termasuk bunga yang harmonis. I don't know why ini dilarang. Kalau untuk uang tunai dan juga voucher aku dapat paham. Tapi kalau untuk bunga aku nggak dapat paham sih. Yang kelima, pornografi ataupun produk berbahaya. Tentu ya dilarang ya, nggak mungkin bisa. Yang berikutnya adalah makanan ataupun produk yang dikhawatirkan akan memburuk selama pengiriman. Ya sih, takutnya basi ataupun busuk loh teman-teman. Yang berikutnya adalah hadiah yang mahal. Bener sih, kalau hadiah yang mahal pasti dilarang banget sih. Dan akhir kata, di sini Fine Entertainment mengucapkan terima kasih nih kepada kalian semua para penggemar yang selalu mendukung Secret Number. Dan mereka juga berharap kalian akan selalu mendukung Secret Number. Wadaw, sudah pindah ini ya, sudah pindah gedung ya, waduh. Fine Entertainment kayaknya ada kemajuan nih ya, udah pindah gedung aja nih. Ini baru pindah ke gedung yang ini, nanti siapa tahu bisa pindah ke gedung yang lebih gede lagi, lebih besar lagi. Ya kita harapkan saja dikarenakan sekarang Fine Entertainment sudah pindah ke gedung yang baru, ini akan memberikan hoki ataupun keberuntungan bagi Fine Entertainment dan juga Secret Number ke depannya. Well guys, topik dari Fine Entertainment yang pindah gedung tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Cukup sekian dan juga aku mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time. Sampai jumpa. Bye-bye.